Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas antropologi kami yang berjudul Suku Bangsa Mentawai. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 7. Yang pertama ada Gantari Syafa dengan NIM 1152 100 213. Selanjutnya ada Elisha Wahyu Nintias dengan NIM 1152 100 210. Ada Afina Dwiyanti dengan NIM 1152 100208. Ada Awalul Uzwatun Kasana dengan NIM 1152 100212. Dan saya sendiri, Aryo Aji Septrian dengan NIM 1152 100209. Pada presentasi kali ini, kelompok kami diwakilkan oleh 3 orang, yaitu Elisha Wahyu Nintias, Afina Dwiyanti, dan saya sendiri, Aryo Aji Septrian. Mungkin langsung saja kita ke pembahasan materinya. Nah, definisi. Suku Mentawai merupakan suku yang menetap di Kepulauan Mentawai, Pulau Siberut, Sumatera Barat. Masyarakat suku Mentawai masih mengandalkan hidupnya di alam dan jauh dari peradaban modern. Suku Mentawai dikenal dengan Bangwe Handal. Suku Mentawai memiliki ciri khas yaitu tato pada sekujur tubuh mereka. Tato tersebut menandakan bahwa adanya peran dan status sosial di tiap penggunanya. Suku Mentawai juga memiliki tradisi unik yaitu Sikere. Sikere adalah orang yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual yang tinggi dan kedekatan dengan roh leluhur untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sikere bertugas untuk melakukan penyembuhan pada orang sakit dengan memberikan ramuan obat sambil menarikan tarian khusus disebut dengan turuk. Nah, turuk itu sendiri merupakan tarian yang dipergunakan untuk memanggil arwah leluhur. Di dalam suku Mentawai, Sikere diperlukan sangat baik. Selain Sikere juga harus didampingi mediator yang bertugas menjaga kelancaran arus komunikasi antara penduduk suku dengan alam para arwah leluhur. Nah, yang kemudian marga dari suku Mentawai. Yang pertama, Samakalek. Samakalek berada di Limau Simatula. Suku tersebut menyebar ke Simalegi sekitar Batet atau ibu kota kecamatan Siberut Barat, menjadi Salabekeu. Sebagian anggota suku Salabekeu kembali ke Simatalu dan memecah dengan beberapa nama suku, yaitu Siritoidat, Saroro, Sapujai, Sabgulu, Salmanuk, Saurai, dan Samakalek. Nah, yang kedua, Samuilanggan. Samuilanggan berada di daerah Simatalu, tepatnya di daerah Saipi, dan menyebar ke Saumanganyan menjadi Tasirileleu. Ada yang ke Saipi menjadi Sairejen. Beberapa orang dari Samuilanggan menyebar ke ibu kota kecamatan Siberut Utara Sikabaluan menjadi Sakela Asak. Yang menyebar ke daerah Saipi menjadi Siriratai. Kemudian menurunkan Satuku. Yang ke Simalegi menjadi Stasi Repdep. Yang ke Sirilogui menjadi Saguntung, dan yang menyebar ke Sirilogui ada yang menamakan diri Sakatuna. Nah, yang ketiga ada Tapuruk. Di dalam suku Mentawai, warga Tapuruk terbagi menjadi dua, yaitu Simalegi dan Cimpungan. Tapuruk di Cimpungan mitosnya adalah nama lain dari Samaloisa yang datang dari Nias ke Labuan Bajo. Kemudian ke Simalegi berubah menjadi Sabolak, lalu ke Simatalu berubah menjadi Sakela dan berganti nama menjadi Tapuruk di Simatalu. Nah, yang terakhir Sain Punuk. Sain Punuk tinggal di daerah Saipi, kemudian menyebar dari Simatalu ke Simalegi bernama Siri Tubui. Kemudian kelompok yang menyebar ke Terekan menjadi Siri Sura. Lanjut ke Siri Lugui menjadi Siri Baru, lalu pindah lagi ke daerah Timpungan menjadi Salalate. Terakhir pindah ke Bejakan menjadi Sain Punuk. Nah, yang selanjutnya ada sistem sosial yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sistem sosial masyarakat Mentawai. Masyarakat Mentawai bersifat patrilineal dan kehidupan sosial dalam suku itu disebut umah. Istilah yang sama dengan rumah besar yang ditinggali mereka secara berkelompok. Umah ditinggali 5 sampai dengan 7 keluarga yang dalam kehidupan sosialnya bersifat egalitarian
dan biasanya dikepalai oleh seorang primata. Primata merupakan lambang pemimpin, kehormatan, atau orang yang dianggap arif. Di kampung-kampung pedalaman, setiap umat ditinggali oleh primata dan keluarga besarnya. Tinggal di dalam struktur rumah yang lebih kecil di sekitar rumah yang disebut lalet. Selanjutnya, jenis rumah adat Mentawai. Pertama, lalet. Lalet merupakan struktur rumah yang lebih kecil di sekitar rumah. Rumah ini ditunjukkan kepada orang yang sudah berkeluarga dan menikah secara adat. Kedua, Uma. Uma merupakan rumah adat suku Mentawai. Rumah adat Mentawai ini memiliki bangunan yang besar dan ditujukan sebagai tempat penginapan bersama. Rumah ini juga dijadikan sebagai bangunan, tempat warisan, dan penyimpanan alat-alat pusaka. Fungsi lain dari rumah adalah sebagai balai besar, tempat pertemuan kerabat, serta upacara-upacara adat. Rumah ini dibuat dari kayu pilihan yang kokoh dan bentuknya seperti rumah panggung. Adapun yang menjadi kepala dari rumah dikenal rimata. Ketiga, rusuk. Rumah ini merupakan lapisan terluar dari rumah dan ditempati oleh mereka yang masih muda, berpacaran, janda, serta orang-orang yang diasingkan atau diusir dari kampung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang sistem kepercayaan suku Mentawai. Jadi di dalam suku Mentawai ini dikenal adanya sikre. Jadi sikre ini adalah orang yang dipercayai memiliki kekuatan spiritual yang tinggi dan kedekatannya dengan roh leluhur untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Sikre ini bertugas untuk melakukan penyembuhan pada orang sakit dengan memberikan ramuan obat sambil menarikan tarian khusus yang disebut dengan turuk. Nah, turuk adalah tarian untuk memanggil arwah leluhur. Di dalam suku Mentawai ini, sikre diperlukan dengan sangat baik. Selain sikre juga harus didampingi mediator yang bertugas menjaga kelancaran arus komunikasi antara penduduk suku dengan alam para arwah leluhur. Nah, dalam religinya bukan hanya manusia yang mempunyai jiwa, tetapi juga hewan, tumbuh-tumbuhan, batu, air terjun, sampai pelangi, dan juga kerangka suatu benda. Selain dari jiwa, ada berbagai macam ruh yang menempati seluruh alam semesta, yakni ada di laut, udara, dan hutan belantara. Menurut keyakinan orang Mentawai, jiwa manusia atau mediere terletak di ubun-ubun kepala. Jiwa itu akan berpetualang di luar jasmani saat orang tertidur, yang merupakan mimpinya. Nah, seperti dalam banyak sistem religi di dunia, religi asli orang Mentawai juga mempunyai masa nyepi atau menghentikan aktivitas hidup untuk sementara, yaitu ada dua macam, yaitu masa lia dan punen yang dianggap suci. Yang pertama ini ada lia adalah suatu tindakan menghentikan aktivitas hidup dalam rangka keluarga inti dan biasanya menyangkut masa-masa yang penting dalam keluarga, seperti membangun lelap atau rumah tangga inti, kelahiran, perkawinan, masa ada anggota keluarga yang sakit, kematian, dan membuat perahu. Yang kedua ini adalah punen, yaitu menyepi dalam rangka masyarakat dewasa sebagai keseluruhan. Dan biasanya menyangkut masa sebelum dan sesudah membangun rumah, kecelakaan, saat berjangkitnya wabah penyakit menular, dan pada waktu terjadi kecelakaan atau karena pembunuhan yang mengakibatkan banyak orang mati. Serupa di semua sistem kepercayaan atau religi lokal di dunia, erat sabulungan orang Mentawai juga mengenal ilmu gaib yang berdasarkan dua keyakinan. Yaitu yang pertama adalah keyakinan akan adanya hubungan gaib antara hal-hal yang walaupun berbeda fungsinya, mirip wujud, warna, sebutan, atau bunyinya. Dan yang kedua adalah keyakinan akan adanya kekuatan gaib yang sakti tetapi tak berkemauan atau bojo dalam alam sekitar manusia. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang sistem kepercayaan masyarakat Mentawai. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 7 yang diwakilkan oleh Elisha Wahyuningtyas, Afina Dwiyanti, dan saya sendiri, Arya Satria. Sekian presentasi kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.